Ya, nanti ada beberapa ayat yang saya share, tapi saya akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dulu. Mengapa disebut mahal? Ya, kita sudah lihat ya bahwa firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa kita ditebus dengan darah yang mahal, ya, darah yang mahal. Coba kita lihat di Alkitab. 1 Petrus pasal 1, 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19. Ya, sebaiknya saya share saja ayatnya supaya semua bisa baca. 1 Petrus pasal 1 ayat 18. Ya. Ya, ini ayatnya sudah saya tampilkan. Sebab kamu tahu, sebentar saya blok saja supaya jelas. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Oke. Ya, jadi memang Alkitab sendiri yang bilang mahal ya, mahalnya darah Kristus. Tapi mahalnya itu bagaimana? Kita juga perlu merenungkan kenapa itu disebut mahal. Ya, kita tahu sih mahal, tapi mahalnya itu sejauh mana? Nah, ini yang kita renungkan bersama. Ya, yang saya tulis di sini adalah kita tahu bahwa itu mahal karena kita tahu siapa yang berkarya. Ya, darahnya itu darah siapa. Nah, itu sudah menunjukkan mahalnya. Ya, kalau darah saya, darah Anda, ya, ya boleh dikata ya mahal juga, tetapi ya tidak ada orang yang bilang darah darah Andi Halim itu mahal ya. Yang jelas mahal itu karena darah Kristus. Nah, siapa Kristus? Nah, tadi Alkitab sudah memaparkan bahwa Kristus itu seperti domba yang tak bercacat, ya, domba yang dikorbankan dengan sempurna, ya, tanpa kelemahan, tanpa cacat, tanpa kekurangan, ya, sempurna, korban yang sempurna. Nah, tentunya kita juga percaya ya bahwa Kristus benar-benar sempurna. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Dia bukan sekedar manusia, tapi dia Allah yang menjadi manusia. Benar-benar manusia, tapi juga Allah, ya, bukan hanya manusia saja, tetapi dia juga Allah yang menjadi manusia. Jadi dia pasti juga sempurna, tidak berdosa, tidak bercacat, dan memang Kristus dipersiapkan untuk menjadi korban yang sempurna. Sebelum Kristus, bangsa Israel selalu mempersembahkan korban. Yang dikorbankan siapa? Domba. Dan selalu yang ditekankan domba, anak domba yang dikorbankan ini adalah anak domba yang tak bercacat. Jadi korban ini harus tak bercacat, meskipun memang pasti binatang mesti ada cacatnya. Tapi dipilih yang terbaik, yang
tersempurna dari semua domba-domba itu menunjukkan kepada korban Kristus yang sempurna, ya. Nah, sempurna itu apa? Tentunya sempurna itu yang memenuhi syarat untuk menjadi korban. Kenapa harus sempurna? Ya, ya kalau tidak sempurna ya tidak memenuhi syarat tentunya. Dan harus sempurna. Sempurna dalam arti apa? Nah, kalau kita mengerti makna pengorbanan Kristus, pasti kita juga tahu arti sempurna di sini adalah Kristus tuh harus tak berdosa, ya, harus tidak berdosa, tidak punya cacat, tidak punya kelemahan, dan dia adalah benar-benar korban yang sempurna, yaitu tak cacat, tidak berdosa, sama sekali tidak berdosa. Kenapa? Kalau Kristus berdosa, ya memang jelas tidak memenuhi syarat. Tetapi yang dimaksud, kenapa harus yang tidak berdosa? Karena kalau Kristus berdosa, Kristus pun tidak bisa bayar tidak bisa menggantikan saudara dan saya. Karena seharusnya yang bisa menggantikan saudara dan saya itu adalah benar-benar yang tidak berdosa. Ya, nah ini nanti saya akan uraikan lebih lanjut. Nah, lalu juga kita lihat ya sebetulnya yang nyawa yang ditebus oleh Kristus. Nah, kita melihat mahalnya darah Kristus itu juga kita melihat sebetulnya yang ditebus atau dibayar oleh Kristus itu siapa? Yang dibayar oleh Kristus itu adalah membeli nyawa Anda dan saya. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang berapa harga nyawa Anda dan saya? Nah, kalau kita pernah lihat Tuhan Yesus yang mengusir orang yang kerasukan dan setan-setan itu masuk ke 3.000 babi, kelihatannya setan itu menuntut ada harga yang harus dibayar kalau saya keluar dari orang yang dirasuki setan ini. Setan juga menuntut ganti rugi seakan-akan seperti itu, tapi itu hanya seakan-akan. Apakah itu berarti bahwa harga nyawa itu 3.000 babi? Nah, kalau harga babi sekarang berapa saya kurang tahu, ya kali 3.000. Ya, apakah nyawa itu seharga itu 3.000 babi? Saya kira bukan, ya. Tapi ada gambaran kira-kira harga nyawa itu berapa? Ya, satu nyawa dulu, harga nyawa itu berapa? Nah, saya ajak saudara untuk melihat gambaran ini ya, meskipun ini tidak betul-betul eksak yang menunjukkan bahwa oh inilah harga nyawa, tapi ada gambaran yang digambarkan oleh Kristus tentang mahalnya satu nyawa. Nah, kalau kita lihat, Kristus pernah bilang, kalau ada satu orang bertobat saja, maka seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Ya, bayangkan malaikat di surga yang bersorak-sorai, ya, dan karena ada satu nyawa yang bertobat. Nah, itu sudah menggambarkan, wah, berarti sangat berharga sekali ya satu nyawa itu. Nah, Kristus juga pernah juga menggambarkan tentang kira-kira nilai satu nyawa itu berapa. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Nah, saya kalau lihat gambaran daripada yang dipaparkan oleh Kristus ini seolah-olah ya harga satu nyawa itu lebih dari harga seluruh dunia.
Karena kalau orang memperoleh seluruh dunia pun tidak bisa membayar mengganti nyawanya. Nah, maksudnya itu kan. Jadi kalau Anda pun memperoleh seluruh dunia, Anda tidak sanggup membayar seluruh dunia untuk bisa memperoleh nyawa. Ya, bayangkan itu. Harga nyawa itu lebih daripada seluruh dunia. Berarti tak ternilai harganya. Ya, saya pernah membayangkan sekaya-kayanya konglomerat. Adakah konglomerat yang mampu membeli seluruh dunia? Tidak ada toh. Karena tidak ketemu konglomerat yang bisa membeli. Kalau konglomerat membeli pulau itu bisa ya. Mungkin membeli apalagi mungkin negara yang bangkrut dibeli sama konglomerat. Ya mungkin itu jarang tapi juga bisa. Ya, tapi kalau membeli seluruh dunia nggak pernah ketemu. Ya, tapi harga nyawa ini lebih dari seluruh dunia. Berarti Anda punya nyawa yang diselamatkan tuh harganya melebihi seluruh kemampuan kekayaan konglomerat seluruh dunia. Ya, enggak ada. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya enggak ada yang mampu bisa beli nyawa. Enggak ada. Hanya bisa dibeli oleh darah Kristus. Ya. Nah, ini luar biasa. Kenapa darah Kristus yang bisa membeli? Arti darah Kristus itu apa? Juga seringkali orang bertanya-tanya mengenai darah Kristus. Apakah darah Kristus itu yang dilihat itu adalah tetesan-tetesan darah Kristus? Ya, itu juga jelas tidak benar. Kalau memang tetesan darah Kristus itu yang mahal, wah itu bisa kita tampung ya. Orang-orang zaman waktu Kristus disalib, darahnya ditampung ya, lalu waduh bisa dijual sampai hari ini karena begitu amat sangat mahalnya. Tentunya bukan itu yang dimaksud dengan darah Kristus ya. Jadi kalau begitu apa? Nah, nah jadi nilai darah Kristus ya, nilai darah Kristus itu mahalnya bagaimana. Nah, ini kita akan melihat ya, kita akan melihat sebetulnya apa sih di balik kata mahalnya darah Kristus. Kalau kita tidak paham ya, oh ya mahal-mahal gitu aja. Oh mahalnya bagaimana? Oh ya Kristus sampai disalib, Kristus sampai disiksa, sampai tubuhnya dicambuki, sampai sobek-sobek segala apa kulitnya, sampai dikasih mahkota duri, sampai berdarah-darah. Apakah itu yang dimaksud dengan mahalnya darah Kristus? Ya, saya tidak mengurangi penyiksaan Kristus secara fisik yang luar biasa. Tapi kalau mau juga dilihat orang-orang yang disiksa secara fisik juga ada yang luar biasa siksaannya. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup. Saudara pernah enggak membayangkan orang dibakar hidup-hidup? Dan dibakarnya bukan tiba-tiba api besar, bus, ya langsung mati begitu. Bukan, dibakar pelan-pelan apinya, mulai dari kecil dan mulai terbakar mungkin kulitnya, ujung kakinya, ujung tangannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Betapa mengerikan siksaan-siksaan fisik seperti itu. Jadi saya justru ingin mengajak Anda untuk melihat aspek mahalnya darah Kristus itu bukan sekedar siksaan-siksaan fisik. Karena banyak orang yang menghantar pengertian mahalnya darah Kristus itu pada siksaan fisik Kristus. Nah, saya sekali lagi, saya tidak bermaksud mau mengurangi beratnya siksaan Kristus, tapi saya ingin mengajak Anda dan kita semua untuk melihat fokus daripada darah Kristus yang sebenarnya. Lanjut. Nah, dikatakan darah Kristus itu membayar hutang dosa manusia.
Makanya mahal katanya ya, saking mahalnya membayar hutang dosa manusia. Tadi saya sudah ungkapkan juga menyelamatkan nyawa dan harga nyawa itu begitu mahalnya ya. Tapi sekarang saya mau fokuskan lagi bukan ya bukan ya, maksudnya memfokuskan sebetulnya menyelamatkan nyawa itu bagaimana. Menyelamatkan nyawa itu bagaimana? Ya, apakah sekedar oh saudara mestinya masuk neraka, tapi sekarang masuk surga. Haleluya, itulah keselamatanku. Apakah sekedar itu? Kalau memang Kristus hanya mau menyelamatkan saudara yang seharusnya masuk neraka dan kemudian masuk surga, yang mungkin banyak orang yang bilang buat apa ya Yesus itu harus mati di kayu salib, itu terlalu didramatisir. Allah kan begitu maha kuasa, dia bisa menyelamatkan semua orang yang seharusnya binasa itu kemudian masuk surga dengan kuasanya. Dia bisa dengan kuasanya menyelamatkan Anda yang seharusnya masuk neraka menuju kepada surga. Apa yang sulit bagi Allah? Sehingga itu tadi, kenapa harus melalui pengorbanan dan macam-macam itu. Dan banyak orang yang tidak mengerti ini dan mungkin dari kepercayaan lain menganggap bahwa berita tentang Kristus di salib itu terlalu didramatisir oleh orang-orang Kristen. Ya, ini adalah pendramatisiran daripada cerita kekristenan yang waduh menyentuh emosi orang ya, sampai berbelas kasihan kepada Kristus yang sampai begitu tersiksanya, begitu menderitanya, itu terlalu dilebih-lebihkan. Nah, menurut mereka Allah itu tidak usah susah-susah seperti itu, tinggal pindahkan saja. Memang orang yang seharusnya dihukum di neraka, dipindahkan, diampuni dosanya, selesai, dan kemudian dipindahkan ke surga. Tapi apakah seperti itu? Ya, kekristenan itu memang mendramatisir. Ya, jelas tidak. Ya, itu orang-orang yang memang tidak paham. Kita doakan orang-orang seperti itu untuk mereka suatu saat mengerti dengan benar pengorbanan Kristus. Oke, berapa harganya? Nah, kalau kita kembali ke sini, katakan upah dosa adalah maut. Ya, ini sudah ayat yang sangat jelas di Roma 6 ayat 23a. Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Nah, ini problemnya. Ini problem dari saudara dan saya untuk bisa diselamatkan. Problem Anda dan saya untuk bisa diselamatkan adalah bukan sekedar Anda diampuni dosanya dan kemudian bisa masuk surga. Tapi problemnya adalah saudara, akibat daripada dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa adalah semua orang mengalami maut. Selain Roma 6 ayat 23, juga Roma 5 ayat 12. Ya. Nah, saudara, coba saya share aja ya supaya jelas ayatnya. Roma 6 ayat 23. Jadi ini ayat yang pendek, tidak panjang, tapi wah, ini betul-betul suatu hal yang krusial banget ya. Nah, ini sebab upah dosa ialah maut. Ya, ini upah dosa ialah maut. Kemudian kita lihat tadi Roma 5 ayat 12 ya. Roma pasal 5 ayat 12. Ya, ini. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Nah, ini di sini dikatakan maut.
Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi, saudara, keseriusan dosa Anda dan saya bukan sekedar, wah, aku sudah berdosa sama Tuhan, aku mau aku mau memperbaiki hidupku dengan aku mau berbuat baik, supaya aku tidak lagi diperhitungkan dosaku. Ternyata penyelesaian dosa itu bukan dengan jalan saya mau berbuat baik untuk membereskan dosa. Tidak bisa. Masalah dosa itu diperhitungkan akibatnya, yaitu harus mengalami maut. Nah, itu problemnya. Jadi saya umpamakan begini ya. Kalau orang itu menyelundupkan narkoba, mungkin misalnya sampai ya mengawur lah 5 kilo gitu. Menyelundupkan narkoba 5 kilo. Lalu kan kita sudah tahu ya, vonis orang yang menyelundupkan narkoba dan sudah ketahuan terbukti dan sudah sampai sejumlah 5 kilo, sudah tidak ada ampun. Tidak ada ampunnya apa? Dihukum. Dihukumnya apa? Dihukumnya itu bukan, kamu sudah merugikan negara, misalnya ya 500 juta. Ya, Anda harus bayar kerugian negara 500 juta karena kamu sudah menyelundupkan narkoba. Lalu, oh ya baik Pak, kami akan sediakan 500 juta untuk mengganti kerugian negara. Oke, setelah diganti rugi, kamu bebas. Apa seperti itu orang menyelundupkan narkoba? Pokoknya aku sudah membayar ganti rugiku, ganti rugi negara, aku sudah melunaskan, aku bebas. Apa seperti itu? Jelas tidak. Kita sudah tahu ya bahwa hukuman untuk orang yang menyelundupkan narkoba ya sampai lewat berat sekian begitu, pasti hukumannya adalah hukuman mati. Anda mau bayar apapun, kerugian negara mau dibayar dengan berapa triliun pun tidak akan menghapus hukuman mati. Itulah maut. Demikian juga saudara dan saya yang sudah mewarisi dosa Adam dan Hawa. Dikatakan semua orang maut sudah menjalar kepada semua. Dan kita mewarisi upah dosa adalah maut. Kita mau bebas dari maut, ya mau bebas dari maut itu dengan apa? Dengan membayar dengan kebaikan? Nggak bisa, karena maut tidak bisa dibayar dengan kebaikan. Ya seperti tadi misalnya, hukuman mati, saya mau bayar dengan ganti rugi, berapa ratus juta, berapa triliun saya bayar. Nggak bisa. Hukumanmu itu hukuman mati. Nggak ada gantinya. Kecuali misalnya hukuman penjara. Kamu telah merugikan negara 200 juta dengan atau hukuman penjara 50 tahun misalnya. Ya toh? Loh, kalau saya bisa ganti dengan 500 juta, maka saya luput dari 50 tahun penjara. Kalau hukumannya seperti itu, tapi ini nggak ada. Nggak ada hukuman, kamu dihukum mati atau denda 1 triliun. Ya, nggak ada itu. Hukuman mati ya sudah, hukuman mati. Nah, demikian juga maut. Tidak bisa digantikan dengan kebaikan. Atau mau bayar dengan apapun, nggak bisa. Dan saudara mau bayar dengan maut. Keadilannya adalah hutang maut harus dibayar dengan maut. Lalu saudara mau bayar dengan maut, ya itu namanya bukan Anda bayar. Itu hukuman yang patut Anda dan saya alami atau jalani, yaitu maut. Kamu tidak bisa bebas dari maut dengan membayar maut.
karena itu hutangmu yang harus kamu bayar. Ya, maut. Oke, hutang maut harus dibayar dengan maut. Itulah keadilan. Nyawa, hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Ya, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Hutang maut bayar dengan maut, bukan dengan kebaikan atau dengan penyiksaan tubuh dan lain-lain, semua untuk menggantikan maut. Tidak ada. Maut tidak bisa dikonversikan dengan macam-macam yang lain, kecuali maut dibayar dengan. Nah, kalau kita sudah melihat kekonsistenan hukum dan keadilan Allah, maka tidak ada pembayaran lain. Ya, nah, kita lihat apa yang dikaryakan oleh Kristus adalah dia harus mengalami maut. Di 1 Korintus 15 ayat 26. Suatu hal yang kalimatnya agak aneh di sini dikatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ini karya Kristus, saudara-saudara. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Saya pernah berpikir, kenapa kok tidak dikatakan musuh terakhir yang dibinasakan ialah iblis? Tidak, ternyata. Iblis itu bukan musuhnya Allah. Iblis itu nggak ada apa-apanya. Di dalam perhitungan Allah yang Maha Kuasa, iblis itu bukan tandingannya Allah. Benar. Kalau saudara merenungkan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, ya, kekuatan iblis dibandingkan dengan kekuatan Allah, ya nggak ada apa-apanya, nggak bisa dibandingkan, saudara. Untuk Allah bisa mengalahkan iblis, tidak ada yang sulit bagi Allah. Itu ngawur itu kalau sampai digambarkan, Allah berperang melawan iblis, sampai Allah berjerih lelah, sampai kehabisan tenaga, kehabisan akal. Bagaimana bisa mengalahkan iblis? Waduh, itu pasti ngawur itu ya. Itu mungkin fantasi dalam sebuah film ya, bahwa Allah kewalahan mengalahkan iblis. Nah, itu tidak pernah ada di Alkitab. Ya, iblis itu sudah ditentukan kapan waktunya, kapan akan berakhir. Tetapi yang perlu dikerjakan oleh Allah, yang harus sampai tuntas adalah maut. Kenapa dikatakan musuh? Ya, musuh ini tanda petik. Ya. Artinya ini adalah suatu karya yang amat sangat mengerikan sebetulnya. Itu maksudnya. Amat sangat mengerikan. Nah, apa itu maut? Sampai sekarang masih belum jelas apa itu sebetulnya maut. Ya. Nah, bagaimana dan kapan Kristus bayar dengan maut? Kalau kita tadi sudah diarahkan sampai mengerti bahwa yang dibayar oleh Kristus itu bukan manusia kurang berbuat baik. Kalau manusia kurang berbuat baik, Kristus cukup membayar hutang manusia dengan perbuatan-perbuatan baiknya yang sempurna. Dia mempersembahkan perbuatan baik yang sempurna bagi Allah karena memang hutangnya hutang kurang berbuat baik. Tidak, Kristus tidak bayar dengan perbuatan baik. Tapi Kristus bayar dengan maut. Nah, ini yang satu lagi yang saya mau tambahkan di sini, yaitu Kristus membayar dengan kapan? Yaitu waktu Kristus mati. Kita seringkali memang terbawa oleh pemahaman bahwa Kristus itu membayar hutang-hutang dosa kita, yaitu dengan kematiannya. Itulah harga yang mahal, yaitu kematian Kristus. Nah, kematian Kristus tentunya dimengerti dengan kematian waktu Kristus menyerahkan nyawa.
Tapi sebetulnya kalau kita renungkan lebih dalam lagi, bukan itu fokus pengorbanan Kristus. Fokus pengorbanan Kristus bukan pada waktu mati dan menyerahkan nyawa. Nah, nanti saya akan kasih argumentasinya. Jadi sebetulnya Kristus bayar maut itu kapan? Nah, ini kita harus mengerti arti daripada maut. Nah, kalau kita kembali ditarik ke belakang lagi, sebetulnya arti maut itu bukan kematian fisik, saudara. Penekanan daripada Allah pada saat memperingati Adam dan Hawa untuk kamu boleh makan semua buah-buah yang ada di taman ini, tapi buah pengetahuan yang baik dan jahat kamu tidak boleh makan. Pada saat kamu makan, pada hari itu juga kamu mati. Nah, ternyata pada waktu Adam dan Hawa makan, mereka tidak mati secara fisik, tapi apa? Mati rohani. Ya, sebetulnya maut itu, orientasi maut itu bukan kematian fisik. Orientasi maut itu adalah kematian rohani. Kematian yang paling mengerikan bukan mati jasmani. Kematian yang paling mengerikan adalah maut, yaitu terpisah dari Allah. Adam dan Hawa pada waktu makan buah itu, mereka sudah terpisah dari Allah. Ya, mohon mic-nya bisa di-mute, Bapak Yusuf. Ya. Nah, jadi terpisah dari Allah itu adalah makna daripada maut, dan itulah yang paling krusial. Yang paling krusial dan yang paling mengerikan bagi manusia itu adalah bukan mati jasmani. Yang paling krusial bagi manusia itu adalah terpisah dari Allah. Nah, inilah yang menjadi fokus daripada karya Kristus. Ya, dan itulah yang disebut dengan mahal. Kapan Kristus bayar dengan maut? Bagaimana Kristus bayar dengan maut? Nah, ini tadi saya sudah jelaskan. Arti maut adalah terpisah dari Allah. Kapan Kristus mengalami maut? Ya, ini jawabannya. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kalimat ini bukan kalimat di mana Kristus tidak mengerti kenapa dia harus menderita, kenapa dia harus ditinggalkan Allah. Bukan. Kalimat ini bukan Kristus tidak mengerti, tapi kalimatnya adalah seruan penderitaan Kristus yang mengalami keterpisahan dengan Allah. Ini suatu hal yang memang misteri, suatu hal yang memang tidak bisa dijelaskan secara transparan, misteri, tapi nyata. Nyata itu apa? Kristus sedang membayar saudara dengan mengalami maut, yaitu terpisah dari Allah. Nah, ini memang menjadi perdebatan dari para teolog. Allah Tritunggal tidak mungkin terpisah. Jadi ini bukan terpisah, benar-benar terpisah. Tapi saya tidak mau berdebat di situ. Saya cuma mau menerjemahkan dengan sederhana. Kalau Kristus harus membayar hutang dosa saudara dan saya, dan upah dosa itu adalah maut, saya benar-benar percaya Kristus mengalami maut. Dan arti maut itu bukan Kristus mati secara fisik.
Arti maut adalah Kristus terpisah dari Allah, dari Bapanya. Sekali lagi saya tidak mau menjelaskan. Ini terpisahnya bagaimana, ini bagaimana mungkin Allah Tritunggal yang tidak boleh terpisah, harus terpisah. Tapi justru itu yang saya renungkan, mahalnya darah Kristus. Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi, harus terjadi demi kasihnya kepada manusia. Sesuatu yang tidak mungkin dan tidak boleh terjadi, harus terjadi. Ini menunjukkan mahalnya pengorbanan Kristus. Kalau sekedar itu cambuk yang menyiksa tubuh Kristus, sekali lagi saya bukan mau meringankan, tidak. Tapi kalau itu yang ditekankan, inilah pengorbanan Kristus, dicambuk, dikasih mahkota duri, diludahi, dipukuli, sampai sobek-sobek semua tubuhnya. Kalau itu yang menjadi penekanan pengorbanan Kristus, saya kira orang lain juga bisa mengalami seperti itu. Tapi itu bukan fokus. Itu berarti kalau kita sampai menggambarkan bahwa yang namanya pengorbanan Kristus itu adalah fokusnya adalah siksaan jasmani, berarti siksaan jasmani boleh menebus dosa saudara dan saya. Ya, saya ulangi. Kalau saudara menganggap bahwa siksaan jasmani itu yang menebus dosa kita semua, berarti saya bisa klaim siksaan jasmani boleh mengurangi atau boleh menghapus dosa-dosa Anda dan saya. Padahal nggak mungkin. Karena hutang saudara dan saya bukan siksaan jasmani. Hutang saudara dan saya adalah maut. Dan sekali lagi, musuh terakhir yang harus dikalahkan adalah maut. Bukan siksaan jasmani dan bukan kematian fisik. Ya, jadi benar-benar ini Kristus membayar maut dengan maut. Dan kembali lagi, maut itu poinnya di mana? Maut itu poinnya bukan kematian jasmani. Maut itu poinnya adalah keterpisahan dengan Allah. Itulah kematian yang paling mengerikan. Kematian yang paling mengerikan bukan mati fisik, tapi kematian yang paling mengerikan bukan mati fisik, tapi mati terpisah dari Allah. Dan itu yang Kristus alami. Dan itu mahal. Suatu yang amat sangat mahal. Dan itulah pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Pergumulan Tuhan Yesus di Taman Getsemani bukan dia takut mati fisik. Bukan dia takut disiksa. Bukan dia takut ditinggal murid-muridnya. Kematian yang paling mengerikan yang harus dialami oleh Kristus adalah dia harus terpisah dari Bapanya. Makanya dikatakan dunia gelap selama 3 jam. Mengalami keterpisahan itu dengan gambaran dunia gelap selama 3 jam. Itu kengerian yang paling ngeri. Mati yang benar-benar mati adalah terpisah dari Allah. Oke, nanti saya lanjutkan tentang kematian fisik. Lalu Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Ini berarti sudah selesai. Pada saat Kristus mengatakan Eli, Eli, lama sabachthani. Setelah menyelesaikan masa kurang lebih 3 jam. Kristus mengatakan sudah selesai. It is finished. Dalam bahasa Indonesia, terjemahan yang lebih bagus adalah sudah genap. Sudah genap artinya semua yang harus
dibayar oleh Kristus sudah lunas. Inilah saudara-saudara, mahalnya darah Kristus. Ya, darah itu bukan tetesan-tetesan darah, tapi darah itu melambangkan pengorbanan. Dan pengorbanan Kristus yang paling mahal adalah dia harus terpisah dari Bapaknya. Dan itu kengeriannya harus dialami oleh Kristus. Dan dia bayar. Dan setelah selesai, baru ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Waktu Kristus menyerahkan nyawa, itu bukan dia bayar hutang. Waktu Kristus menyerahkan nyawa, itu sudah selesai. Bukan lagi bayar hutang dengan menyerahkan nyawa. Kristus waktu menyerahkan nyawa, dia sudah kembali kepada Bapa. Bapa, kepadamu kuserahkan nyawa. Tidak ada yang perlu dibayar lagi oleh Kristus, karena sudah selesai. Aduh, ada orang yang masih menggambarkan Kristus telah mati, masih masuk neraka, disiksa di neraka. Waduh, kalau Kristus masih harus ke neraka dan disiksa di neraka, Kristus pasti bilangnya bukan sudah selesai, belum selesai. Ya, saya masih harus masuk neraka. Dan Kristus juga tidak akan bilang, Bapakku serahkan nyawaku kepadamu, tidak. Tapi Bapak, aku masih mau ke neraka dulu. Tidak, sudah selesai. It is finished. Sudah kena. Dan Bapak, aku menyerahkan nyawaku kepadamu. Selesai. It is finished. Karena apa? Musuh terakhir yang dikalahkan adalah maut. Dan Kristus sudah mengenapi bagi kita semua. Amin.